kabar kemarin sempat sama Menteri Pak Tito. Ya gimana pada akhirnya pelontos mau tidak mau. Dalam keadaan pelontos, maksudnya setelah itu setelah ditegur mendapatkan perhatian dari Pak Tito. Yang pasti Pak Tito ini orang tua saya sudah kenal lama dengan beliau, bahkan sebelum jadi Kapolri. Jadi saya kira saya selaku aparatur mendapatkan atensi yang begitu luar biasa dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Ini sesuatu yang menurut saya harus saya apresiasi, dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi kecuali patuh dan juga taat terhadap apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan rambut kuning ini kemarin saya sudah jelaskan juga. Ini adalah kebutuhan untuk syuting video klip dari proyekan yang saya buat di Kota Palu, itu dalam rangka mengangkat atau membuka pintu bagi musisi daerah Kota Palu paling tidak keterwakilan agar bisa berkiprah di nasional. Saya kira itu. Terus saya pelontos pun memang karena besoknya harus melaksanakan sholat Idul Adha, sehingga memang saya kira tidak etis kalau saya berambut kuning. Saya kira kenapa pada akhirnya memilih untuk ngecat warna kuning untuk video klipnya sendiri? Itu yang paling murah. Enggak, saya nggak ngerti, saya nggak terlalu paham tentang cat warna ya. Saya cuma bilang waktu itu ada salah satu kawan saya di Palu, saya bilang saya pengen tampil beda di video klip ini. Saya bilang gitu kan, kira-kira apa ya? Kan untuk menutupi buncitnya AA itu maksud saya, supaya orang nggak fokus ke buncit, ini fokusnya kemana? Ke rambut. Ternyata berhasil ya. Ternyata berhasil, video klipnya belum keluar, malah rambutnya duluan yang diomongin. Tapi ya itu tadi, bahwa dengan rambut kuning itu sendiri menjadi nilai tambah, edit value bagi video klip itu sendiri. Tapi tanggapan anak-anak sama istri melihat berambut kuning seperti apa? Ya, ada komen saya kira apa? kalau anak istri ya biasa-biasa aja sih. Masih istri saya juga, wah kuningnya Dad, katanya gitu. Iya, buat apa? Ya, buat syuting. Oh ya udah gitu aja sih, biasa-biasa. Mungkin mendapat hikmahnya ini kan kayak dari kemarin gendutan loh. Udah lama nggak ditunggu terus. Dia mendapat teguran sendiri 2 kali nih. Gimana hikmahnya, apa sih yang didapat, dan emang apa buat sesati atau seperti apa, dan seperti apa sikapnya menyikapi? Memang cara berpakaian seorang kepala daerah, ya, aparatur sipil negara itu kan diatur ya, baik itu di Perpres 71, di Permen 25, Permendagri 25, Permendagri 80. Itu memang ada. Makanya saya katakan saya tidak bermaksud membela diri gitu. Kalaupun kemudian rambut kuning yang dalam kurun 5 hari itu menjadi persoalan, ya saya kira ya saya mohon maaf ya, nggak ada masalah kok kalau memang itu dianggap keliru. Tapi itu tadi alasan saya untuk video klip, sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya untuk argumentasinya. Video klip sebentar, tapi kan tidak meninggalkan tugas-tugas saya sebagai wakil wali kota, kan gitu kan tetap saya laksanakan. Andai kan saya berambut kuning dan saya nggak keluar kamar misalnya, ya kan tidak melaksanakan tugas saya, ada tamu dari banyak daerah gitu kan, ada beberapa hal yang harus saya tanda tangani, katakanlah begitu, ada beberapa hal yang harus saya koordinasi, termasuk rekan-rekan di forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi janganlah gara-gara rambut kuning itu kemudian menjadi penghalang saya untuk bekerja. Toh saya tetap melaksanakan tugas. Makanya saya pernah katakan di beberapa media dulu, waktu pas masalah rambut kuncir zaman dulu itu, memang ada 2 hal yang mengatur kami ya, aparatur. Yang pertama itu aturan dan etika. Memang kalau disambung-sambungnya nggak masuk, saya juga lihat ya nggak pas lah, masa pas. Cuman waktu itu kan yang rambut kuncir itu memang ada kebutuhan sama almarhum waktu itu ya, saudara saya Mas Glenn, almarhum. Ini gimana nih kalau anak band jadi aparatur, gimana? Coba kita tampilkan di sini seakan-akan kayak gitulah pesannya. Terus yang kemarin rambut pirang karena video klip, ya itu aja. Jadi saya tidak sangka juga sampai sedemikian atensi dari masyarakat maupun apalagi Menteri Dalam Negeri gitu kan, gitu kan. Paling tidak saya sudah mestinya kan masyarakat tanya kenapa dikuningin. Oh ya, saya mau syuting video klip ya karena saya musisi kan gitu, karena saya ini kepala daerah yang berangkat dari musisi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian misalnya ada satu kegiatan musik yang saya harus menyesuaikan dengan gaya AA lah, misalnya gaya bass ya saya akan begitu. Contoh misalnya suatu hari kami akan melakukan pagelaran musik besar misalnya di Kota Palu, mengundang banyak daerah, sifatnya nasional. Ya saya harus tampil sebagai pasya yang memang teman-teman dari banyak daerah itu pengen tahu wakil wali kota pasya ini kayak gimana kan gitu. Nah, jadi seperti itu.
itu ya kurang lebih seperti itu. Tapi ya akhirnya di pelontos mungkin nggak ngecat ulang warna seperti saya sayang banget sama rambut saya kemarin, jujur aja sebenarnya. Cuma karena mau sholat id, memang saya kira nggak pantas juga ya. Masa saya sholat id rambutnya kuning kan gitu, nggak pas. Saya juga ngerasa nggak enak gitu. Nah, komentar ada Bukan karena persoalan, iya bukan karena persoalan apa namanya banyak netizen apa enggak, bukan karena itu. Memang harus saya potong karena besoknya mau sholat id. Komentar Teh Adel sendiri gimana nih tentang rambut yang kalau sekarang? akhirnya Ganteng mah kalau Teh Adel mah ganteng-ganteng aja, mau diapain juga ganteng aja, ganteng lah. Ya seger juga sih, ya seger. Jadi saya udah banyak banget ya, gaya rambut udah banyak banget saya kan. Saya udah pernah gondrong, udah pernah apa namanya skinhead, segala macem. Kemarin kuning. Saya pernah kuning 20 tahun yang lalu waktu iklan, saya bintang iklan pertama kali. Oke. Ada kontak langsung ke Pak Tito langsung? Udah. Saya besoknya langsung setelah beliau mengeluarkan statement, kami berkomunikasi, beliau mengarahkan saya, sudah Pasya apa namanya selesaikan rencana-rencana masalah syuting itu, udah selesai, kembalikan lagi rambutnya secara ini Pak, yang seharusnya. Siap? Ya, berarti nggak ada punishment ya? Nggak ada punishment? Ya, kan kalau mau punish itu kan ada kriteria, ya kan? Kalau saya permanen terus, mungkin agak aneh gitu kan. Tapi sekarang untuk menjaga lebih jaga lagi penampilan gitu. Itu udah dulu jaga penampilan. Dari dulu coba lihat itu penampilan nama selalu terjaga. Perut aja nggak bisa diatur ini. Saya tutupin terus dari tadi. Jelang habis masa jabatan seperti apa? Ya saya tinggal 6 bulan lagi, insya Allah panjang umur 6 bulan lagi kita sudah masuk selesai masa tugas. Ya sekarang lagi berjuang, lagi berusaha lagi untuk untuk mencoba melanjutkan pengabdian. Tapi kita lihat aja nanti gimana selama mungkin menjabat sendiri lebih nyaman seperti apa sih? Soalnya pasiennya nggak hilang, jadi nggak ada yang aneh kalau menurut saya. Kalau pasien kemudian nggak boleh nyanyi, pasien kemudian nggak boleh konser, pasien kemudian nggak boleh beraktivitas dalam artian tidak boleh ada di dalam dunia yang membesarkan saya, itu yang mungkin saya juga lebih memilih untuk mendingan saya bermusik. Tapi kan dalam menjalankan tugas kami di pemerintahan pun kami kan masih bisa sesekali berkegiatan dengan dunia yang membesarkan saya. Dan saya merasa tidak ada yang hilang sih. Ya kalau persoalan intensitasnya berkurang ya wajar-wajar saja, namanya kita juga lagi lagi berkantor lagi, saya gaya kan, berkantor.